Ibu Messi selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Sesa. Yang saya hormati pula Bapak Mat Senioritas SMA Negeri 2 Sesa. Yang saya hormati Bapak Ibu Vivi, Mama Tris, kami sebagai juri ujian praktek agama hari ini. Dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 12 IPA dan IPS. Marilah kita menundukkan kepala, kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan perintah-Mu yang mengarah pada kehidupan, agar kami jangan sampai menempuh jalan sesat. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menyadari bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putra-Mu, dan bahwa Putra-Mu telah membangunkan dunia berkat wafat dan kebangkitannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci, akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksiannya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta Prapaskah. Cinta adalah kata yang paling banyak keluar dari bibir manusia. Ia tumbuh dalam hati, berkembang dalam pikiran, terucap lewat kata, dan terwujud dalam tindakan. Ia biasanya tertuju pada sesama manusia, harta, pekerjaan, alam, dan kenikmatan yang menjadi kesukaan banyak orang. Adalah sesuatu yang luar biasa karena hari ini kita mendengar ungkapan yang mengatakan, cintamu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan sesuatu yang sangat memprihatinkan kehidupan beriman kita saat ini. Ada banyak kebencian berbau iman, kerusuhan karena beda agama, dan perusakan tempat ibadah. Ironis memang, agama mendidik kita dengan cinta dan pengampunan, tetapi yang sering ditampilkan dalam kehidupan adalah kekerasan dan kebencian. Bibir kita selalu memanggil nama Tuhan, tetapi hati kita memendam amarah dan niat jahat. Bertolak dari Injil dan pengalaman buram hidup religi yang sering terlihat dan terulang dalam hidup, mari mendalami arti cinta pada masa Prapaskah ini, khususnya arti cinta yang dimaksudkan oleh Yesus. Ingat, kekuatan cinta pertama-tama ada pada Allah. Karena Allah berdiam dalam hati setiap orang, maka kekuatan cinta itu ada pada hati kita. Hati yang bersih dan tulus. Hati yang bersih dan tulus tidak akan mudah menyerap iri dan menebar benci sehingga terjadi sara. Inti dari cinta Prapaskah adalah mengolah akal, rasa, dan aksi sehingga hidup tidak dituntun oleh keinginan mata dan nafsu.
Marilah kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim dan berbelas kasih, semua manusia dikasihi-Mu dengan tanpa batas. Yesus datang menyapa kehinaan kami dan menyembuhkan kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadirannya dan kuatkanlah kami dalam menghadapi cobaan dan tantangan bagi iman kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku sekalian yang kukasihi dalam Kristus, dari bacaan Injil Markus kita semua sudah mendengarkan bahwa dalam bacaan ini kami berempat mengambil 3 sub refreshing kita pada hari ini. Yang pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan yang kedua, Yesus dicoba di padang gurun waktu ia berpuasa selama 40 hari lamanya. Dan yang ketiga, bertobatlah kita karena kerajaan Allah sudah dekat. Mulai dari sub yang pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di sini kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Jadi kita semua tidak dibeda-bedakan olehnya, siapapun yang lebih besar ataupun lebih kecil, melainkan kita semua sama. Sub yang kedua, Yesus dicoba di padang gurun selama 40 hari lamanya. Di sini di sub ini menjelaskan bahwa kita sebagai murid-murid Yesus harus tidak boleh pantang menyerah dalam keadaan apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Yesus berani berpuasa selama 40 hari lamanya dan rela tidak makan, walaupun ia digoda oleh setan sebanyak 3 kali, namun ia tetap tabah dan tetap mengikuti jalan Bapanya yang ajar kepadanya.
Dan kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena Ia Maha Pencipta yang senantiasa mengorbankan dirinya untuk kita sebagai anak-anaknya, karena Ia rela wafat di salib demi menebus dosa kita. Yang ketiga, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Di sini Yohanes mengatakan kepada kita semua bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita semua sebagai murid pengikutnya harus belajar dari kejatuhan Yesus yang disiksa untuk salib tersebut. Di sini Tuhan Yesus kita lihat sendiri bahwa untuk menebus dosa kita dengan menyalibkan dirinya di kayu salib. Dan juga Tuhan Yesus juga seorang yang senantiasa mengikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pada hari ini juga Ia hadir bersama kita di hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kuatkanlah hati kami selalu, agar kami selalu percaya kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala godaan untuk berpaling darimu. Semoga iman kami semakin bertambah kokoh, terutama dalam hari-hari menyongsong perayaan besar sengsara wafat dan kebangkitan putra-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan hening sejenak, supaya kita mengajak kehadiran Tuhan agar hadir di dalam hati kita masing-masing. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur tak hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah, atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, bimbinglah dan tinggallah di dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati dan bisa berbuat kebaikan kepada sesama kami. Ya Tuhan, semoga di masa prapaskah yang penuh kasih ini, kami bisa tetap bersabar dan mendalami selama masa prapaskah ini. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudari, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ya, Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus mengusir suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata,
Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan masa Prapaskah, hidup bersama Yesus dan memperjuangkan kebaikan. Injil hari ini menceritakan kekuasaan Yesus dalam menyembuhkan seorang yang bisu karena terganggu oleh setan, sehingga orang tersebut dapat berbicara kembali. Namun, ada yang menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa setan Beelzebul untuk melakukan penyembuhan tersebut. Yesus menegaskan bahwa jika ia menggunakan kuasa Allah untuk mengusir setan, itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pesan utama dari bacaan ini adalah mengajak kita untuk memahami bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa setan. Kita diajak untuk percaya bahwa dengan bersama-sama dengan Kristus, kita dapat melawan kejahatan dan memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Meskipun ketika kita melakukan kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada yang tidak menyukai kita. Orang jahat tidak senang kita mendoakan musuh kita. Namun, kita harus tetap berbuat kasih. Seperti Yesus, kita tidak bertindak untuk mendapatkan limpah dari orang banyak, tetapi karena kasih-Nya kepada orang yang menderita dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tantangan akan selalu ada ketika kita berbuat kasih. Di masa Prapaskah ini, Tuhan tetap lembut, sabar, dan setia menanti kita dengan pilihan hidup masing-masing. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk setia pada ajaran dan tuntunannya. Kita harus menghindari perpecahan dan fitnah, serta memilih untuk hidup dalam kasih dan kesatuan. Kita bersatu dalam iman, saling memperkuat satu sama lain,
karena hanya dengan cara itu dapat membawa kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kuasa-Mu yang menyembuhkan dan membebaskan kami. Bimbinglah kami untuk setia pada ajaran-Mu, hidup dalam kasih dan kesatuan dalam Kristus Yesus bersama Bundanya Perawan Maria. Semoga kami menjadi terang dalam tiap langkah hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati dan berkenan melindungi hidup dan karya penyelamatan kita, baik sebagai siswa maupun sebagai guru dan sahabat kenalan kita, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,